Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana puasanya, masih lancar? Alhamdulillah kalau masih lancar ya. Oke, sekarang langsung saja ya, karena waktunya sudah mepet dan kalian tanggal 11 itu sudah dimulai UKK-nya. Sekarang langsung saja dibuka buku matematikanya ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan ya, karena memang kita terdesak oleh waktu karena virus yang sedang melanda di negeri kita ya. Oke, dibuka buku paket matematikanya ya, halaman 177. Di situ ada materi tentang statistika, atau yang gampang-gampangannya kamu biasanya bilang data ya. Data. Contoh, data siswa kelas 4A SDN Lajo. Nah, seperti itu ya. Jadi ada data nama kalian, ada jenis kelamin kalian, ada tanggal lahir kalian ya. Kadang ada tinggi badan, berat badan dan lain-lain ya. Di situ ada gambar apa coba? Nah, ada gambar apa itu? Nah, gambar adik kecil yang sedang ditimbang di posyandu ya. Nah, oke. Biasanya kalau selesai ditimbang, nah itu kan dicatat. Nah, di belakangnya adik itu ada, ya ada diagram menunjukkan apa? Kenaikan atau penurunan balita di desa tersebut ya, tinggi badannya atau berat badannya juga ya. Di situ ada tabel 5.1 adalah data tinggi badan siswa yang meliputi nama siswa Santi, Irma, Budi, Dani, dan Rahmat ya. Santi tinggi badannya 145, Irma tinggi badannya 155 cm, Budi tinggi badannya 148 cm, dan Dani 149 cm, dan yang terakhir adalah Rahmat 150 cm ya. Kelima siswa inilah mempunyai tinggi badan yang beraneka ragam masing-masing ya. Lah, ini data tinggi badan siswa inilah yang disebut dengan tabel. Apa anak-anak? Tabel ya. Misalnya satu, nama siswa Tasya tinggi badannya misalnya berapa, Ajes tinggi badannya berapa, Rara tinggi badannya berapa, terus Rosi tinggi badannya berapa. Nah itu ya, ini yang disebut dengan tabel. Tidak hanya tinggi badan anak-anak ya, boleh misalnya berat badan juga boleh ya, boleh itu dan lain sebagainya. Guru ndak kecepatan kan ya. Ini namanya tabel ya, mengerti nggih? Nah, menunjukkan data siswa inilah yang namanya tabel. Ono garis-garis ya, penek ngarani garis-garis. Iki jenenge tabel nak ya. Sebelum membuat diagram itu harus ada tabelnya. Itu syarat yang pertama ya. Jadi syarat pertama sebelum membuat diagram itu kamu harus membuat tabel ya. Bisa dilanjut. Nah, pengumpulan data. Pernahkah di kelasmu dilakukan pemilihan ketua kelas? Pernah kan ya?
Di kelas 4 SD Karangjaya diadakan pemilihan ketua kelas. Ada 3 calon ketua kelas yang mendaftar, yaitu Adi, Dita, dan Eni. Proses pemilihannya dilakukan dengan cara pemungutan suara, ya. Dari hasil perhitungan, Adi memperoleh 12 suara, Dita memperoleh 10 suara, dan Eni memperoleh 8 suara. Ya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percobaan wawancara atau mengutip informasi dari sebuah artikel, ya. Nah, itu tadi tentang apa? Pemilihan ketua kelas, ya. Pemilihan ketua kelas yang dilaksanakan di kelas 4, ya. Iku contohnya, tapi ini belum diubah ke dalam bentuk tabel, ya. Lanjut, sudah mengerti tabel belum? Sudah ya, masa gitu aja gak ngerti ya. Nanti boleh diulang-ulang lagi video dari Bu Guru. Kalau memang masih belum mengerti, boleh tanya di grup. Ini maksudnya apa, gimana, oke? Ya, lanjut. Di sini ada tabel mengukur usia, tinggi badan, dan berat badan siswa. Ya, nomor 1 misalnya Muklis, usianya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Ya. 2, siapa, usianya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Ya, ini namanya tabel, ya. 1, 2, 3, 4, 5 boleh dikerjakan, ya. Dikerjakan di buku matematika. Kalau untuk usia, gini, usianya boleh mengarang, enggak apa-apa, ya. Tinggi badannya boleh mengarang, berat badannya boleh mengarang. Nama ini diisi nama temanmu, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini tugas yang pertama, ya. Oke, lanjut. Setelah dari tabel tersebut, kita melanjutkan lagi membaca dan menafsirkan sajian data. Pernahkah kamu melihat sajian data pada bentuk tabel maupun diagram? Nah, seperti apa bentuknya? Dapatkah kamu membacanya? Ya, kadang ada yang bisa membaca bentuk tabel maupun diagramnya, kadang ada yang tidak bisa membaca, ya. Mempelajari cara membaca sajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Data dalam bentuk diagram, ada yang berupa diagram gambar. Diagram gambar iku nak, ya bentuknya gambar. Nek diagram gambar misalnya menunjukkan panen padi loh, ya. Si Pak Doni panennya sebesar 7 kuintal, ya. 1 padi mewakili 1 kuintal, berarti sampean menggambar 7 padi, ya. Nek panen tomat yo gambar tomat. Itu maksudnya kalau diagram gambar, ya. Diagram garis, ya. Diagram garis iku sing seperti ini. Lah, ini namanya diagram garis, ya. Ini namanya diagram garis, ada garis-garisnya. Menitiki dulu, baru disambung dengan cara garis, pakai penggaris, harus pakai penggaris. Gak boleh ndak pakai penggaris, kok dadine menceng-menceng kabeh oleng, ya, rubuh kabeh, ya, ke kanan ke kiri jadinya, ya. Itu namanya diagram garis, ya. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang itu ya koyok batang, nak. Seperti ini diagram batang. Nah, ini namanya diagram batang, ya. Panjang-panjang seperti itu, ya. Setiap diagram itu jaraknya harus sama, antara satu dengan yang lainnya ini harus sama, ya. Harus sama. Meski atasnya juga harus sama, ya. Lanjut,
ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ya bentuknya lingkaran Nduk ya. Raya yo arek ganteng-ganteng tambah lemu-lemu. Soale ke sekolah ya. Makan terus tidur terus ya enggak podo kayak bu guru ya. Tapi bu guru kerja di rumah. Bedanya seperti itu ya. Bu guru setiap hari mendelengi laptop ngelebokno nilainya PN 1 ya. Terus nanti ada tugas dari Pak Buasim disuruh membuat soal. Nah, seperti itu. Bon lanjut. Diagram lingkaran ya bentuknya lingkaran ini kalau nak bunder. Nah, terus bentuknya lingkaran seperti ini. Ya, bentuknya lingkaran seperti ini. Ya wis kayak lingkaran bunder ya. Biasalah. Nah, terus dibagi-bagi gini biasanya. Ini namanya diagram lingkaran. Misalnya yang suka bulu tangkis. Bulu tangkis. Misalnya adalah 30%. Yang suka bola voli. Nah, bola voli misalnya 40%. Nah, 30. Iki juga 30. Kan berapa? 30 sama 30 60. Nah, sisanya adalah 40% suka apa? Misalnya suka berenang. Kalian kan suka atau berenang? Nek berenang, nek waya renang, suwe gak balapan. Nah, nek waya pelajaran, kapan nang istirahat ya kan? Nah, ya. Lanjut ya. Itu ini namanya diagram lingkaran ya, ditulis di buku gini. Diagram lingkaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya, mengerti ya? Klis mengerti ya, Klis? Cis, tunggu yang guyu Cis. Ya Cis ya. Piko, ayo nak, cok ngoroti, ayo selangane ngoroti koyo Reva ini ya. Lanjut. 1. Membaca sajian dalam bentuk tabel. Perhatikan di bukunya semua. Cok tola-tole takjil, cok tola-tole buku sik suwe ya. Sebelum kamu mempelajari cara membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel, ayo diskusikan dengan temanmu. Nah, di sini ada. Roni mencatat nilai 10 kali ulangan matematikanya. Nilainya adalah 8, 9, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 6. Nah, ya. Iki nilai ulangan Roni selama 10 kali ulangan apa, Nak? Iya, matematika ya, selama 10 kali ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Pertanyaannya, berapa nilai terendah yang diperoleh Roni? Berapa Mas Vike? Iya, pintar 6 ya. B, berapa nilai tertinggi yang diperoleh Roni? Ayo berapa Mbak Julfa? Paling tinggi Mbak Julfa 9, pinter ya Mbak Julfa. Nilai berapakah yang paling sering diperoleh Roni? Dihitung. Paling akeh nilai sing diperoleh, paling sering muncul. Nah, berapa? 8, pinter ya. Karena 8-nya ada 4, coba 1 2, 3, 4. 7-nya ada di 3, berarti 8 ya. D, berapakah yang hanya 1 kali diperoleh Roni nilainya? Nilai berapa? Coba Nabila. Iya, 6, pinter ya. Berapa kalikah Roni memperoleh nilai 7? Mbak Arini. Berapa kali Mbak Arini? 3 ya. Kayak makanya Mbak Arini biasanya 3 kali. Berhubung puasa hanya 2 kali, sahur dan berbuka. Pinter ya. Lanjut, bisa dilanjut ya sayangku, cintaku. Nah, lanjut. Di sini ada pengumpulan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4 SD Merdeka. SD Lajuk juga boleh ya. Balik.
Oh, ya. Berapa tadi? Berapa siswa? Oh, tidak jumlah siswanya. Nah, di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 kali 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti 30 siswa ya. 30 siswa SD Merdeka. Bon, ini belum diubah ke dalam bentuk tabel, masih data pengamatan, belum tabel, belum juga dibentuk diagram. Ini namanya data, nak. Kalau data ini disuruh mengubah ke tabel, berarti kamu harus membuat kotak-kotak seperti ini ya. Nah, kalau diubah lagi ke bentuk diagram, nah, tinggal pilih kamu pengen diagram apa, garis boleh, batang boleh, ya seperti itu ya. Tinggal lihat perintahnya disuruh mengubah ke bentuk diagram apa, oke? Kadang perintahnya itu hanya ubah ke dalam bentuk tabel, kadang ubah ke dalam bentuk tabel kemudian bentuk diagram loh, 2 kali kerja. Oke, Beb. Lanjut, Beb. Ayo, Beb. Tentukan jumlah siswa kelas 4 SD Merdeka. Oh, betul tadi ya, 30 anak ya. B, jumlah siswa yang mempunyai berat badan 30. Dihitung. Beb. Ya, ada 4 anak. Coba 1 2 3 4 ya, betul. Berat badan terberat siswa kelas itu, terberatnya paling abot, paling lemu ge kelas papa tuh. Ayo sapa hari ini? Opo Reva, opo Robi ya, opo Tasya lah, opo Safira, DM, opo Livia, yuk Lip, ndak ya. Yang terberat sing paling lemu glinuk-glinuk ya saya 40 kg, soalnya paling besar angkanya ya. Bon, sampai di sini ada pertanyaan boten ya? Kan gampang toh ya. Langsung saja. Itu tadi tabel ya, bentuk tabel, sajian data bentuk tabel. Sekarang menyajikan, membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram. Jadi teko data di kongonan tabel iku mang sudah bisa ya, bisa tambahan ya saya. Terus ke dalam bentuk sekarang adalah diagram gambar. Ini aja, sip, bentar. Sudah, bentar. Sampai di sini aja dulu, sampai tabel dulu ya, dari data terus ke tabel. Sampai di sini ada pertanyaan? Boten ya. Diagramnya nanti dulu. Sekarang tugasmu adalah, tadi kan tugas yang pertama adalah ini ya. Sekarang tugas yang kedua adalah di LKS halaman 30 LKS. Nduk le, Beb, cintaku, kasihku, sayangku ya. 1 2 3 ya. Di sini aja wis. Kalau di LKS ya LKS. Kalau di paket itu baru mengerjakannya di buku tulis matematika. Berarti tugasmu ada 2 buku tulis matematika sama di LKS. Sampai di sini ada pertanyaan? Boten ya, tugas individunya ini dikerjakan sekarang. Oke. Nanti Bu Guru kirim video lagi yang untuk kedua, menerangkan apa? Diagram selanjutnya. Oke? Bon? Ya, ini ya dikerjakan sekarang karena nanti ada tugas lagi untuk matematika. Memang kita ngebut soalnya sekarang hari Selasa. Karena matematikanya kita kurang 2 bab lagi. Sekarang ini yang diagram sama sudut itu sampean bingung. Sudut sampean harus punya penggaris busur semua, punya individu. Sudut itu lebih rumit lagi nak ya, tolong ikuti Bu Guru. Kalau Bu Guru bilang dikumpulkan sekarang ya dikumpulkan sekarang. Oke, sekarang dikerjakan ya.
Bu Guru tunggu sampai jam 1 setornya untuk tugas LKS sama ini. Oke? Nanti sore Bu Guru menerangkan lagi untuk tugas selanjutnya, dikumpulkan malam tugasnya ya. Oke? Mengikuti ya. Jangan mengeluh ya. Tidak boleh mengeluh. Puasa bukan menjadi alasan kamu tidak semangat untuk belajar ya, karena kamu belajar dari rumah, bukan libur, belajar dari rumah. Bu Guru tidak pernah mengeluh ya, padahal Bu Guru apa juga bekerja dari rumah, belum nanti anaknya Bu Guru juga sekolah online ya, kayak sampean gini lewat video. Tapi kalau anaknya Bu Guru langsung menghadap di Facebook online, siaran langsung. Makanya tadi Bu Guru tanya punya Facebook. Kalau punya Facebook kan enak, bisa siaran online ya, tidak apa-apa. Terus nanti belum masak buat berbuka ya, itu tambah lebih banyak lagi kegiatannya Bu Guru daripada sampean. Oke. Semoga lancar dan sekarang dikerjakan. Bagi yang belum setor untuk yang tema, Bu Guru tunggu sekarang. Semuanya sekarang dengan matematikanya sampai jam 1. Mengerjakan ini dulu ya, Bun. Oke. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Langsung sekarang nanti dicocokkan sama-sama ya. Oke, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.